Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah. Surat Ad-Duha menurut para ulama diturunkan di kota Mekah setelah surat Al-Fajr. Surat ini berisi tentang pribadi Rasulullah SAW. Kegelisahan dan kesedihan yang dialami oleh Rasulullah SAW sangatlah wajar di tengah teror fisik dan psikis yang dilancarkan kaum kufar kepada beliau dan sahabat-sahabatnya. Dengan tujuan mereka melakukan itu adalah untuk menghalang-halangi berkembangnya dakwah yang dibawa oleh Nabi SAW. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah untuk mengatakan bahwa Dia sama sekali tidak akan pernah meninggalkan Nabi SAW sendirian, apalagi memarahinya, seperti yang dituduhkan oleh orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan pernah membiarkannya bersedih. Allah menghibur beliau dengan mengingatkannya janji yang pasti akan dipenuhinya kelak. Menariknya, Allah Subhanahu Wa Taala juga mengingatkan bahwa beliau telah dikarunia berbagai kenikmatan yang sangat berharga. Kefakiran, keadaan yatim, kesuksasan dan kebingungan yang pernah dialami dikarunia oleh Allah setelahnya berupa kekayaan, kesuksesan, bahkan diangkat derajatnya di langit dan bumi. Semua adalah karunia Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak ada lain adalah kecuali untuk disyukuri. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan perintah untuk mensyukurinya dengan cara menyayangi anak yatim dan membantu orang-orang miskin. Kaum muslimin rahimakumullah. Untuk menegaskan, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan pernah meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah akan selalu menyertainya. Allah tidak juga memarahinya. Allah memulai surat ini dengan bersumpah dengan waktu duha dan waktu malam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wad-duha wal-laili idza saja. Demi waktu matahari sepenggalan naik dan demi malam apabila telah sunyi. Apa rahasianya? Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan dua waktu ini. Waktu duha dan waktu malam. Waktu duha adalah waktu permulaan siang. Waktu yang sangat produktif kebanyakan manusia. Pada jam-jam inilah manusia melakukan aktivitas. Ada yang mulai bekerja, ada yang kuliah, ada yang sekolah, dan lain sebagainya. Di dalam sejarahnya, di waktu duha inilah Nabi Musa alaihissalam menundukkan kesombongan Fir'aun dengan mengalahkan tukang-tukang sihirnya. Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita di dalam Al-Quran, di dalam surat Thaha ayat ke-59. Berkata Musa, waktu untuk pertemuan kami dengan kamu itu adalah di hari raya, dan hendaklah dikumpulkan manusia pada waktu matahari sepenggalan naik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan waktu malam hari yang menampakkan ketenangannya, sunyi dengan kesenyapannya. Itulah tabiat malam. Dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai waktu untuk beristirahat manusia setelah seharian mereka bekerja dan beraktivitas. Allah Subhanahu Wa Taala juga menjadikan waktu untuk berkumpul dengan keluarga. Allah memberikan kesempatan untuk melakukan hal-hal yang dianggap paling privasi, karena waktu malam jauh lebih tenang dibanding waktu lainnya. Kaum muslimin rahimakumullah. Di antara sekian hambanya, ada yang merasa bahwa karunia ketenangan malam ini harus disyukuri. Karenanya ia rela melawan kantuk, bangkit dan segera bersujud, serta bersimpuh di hadapan Zat yang Maha Kuasa. Pantas kalau Rasul mengatakan, sholat yang paling istimewa setelah sholat fardu adalah sholat malam. Kenapa? Karena di waktu ini, waktu orang beristirahat. Sehingga dia ketika orang beristirahat, dia bangun di malam hari untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian waktu ini juga adalah waktu istimewa. Kenapa? Karena Allah akan mengabulkan doa-doa hamba-hambanya tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah. Inilah dua simbol yang pasti akan dialami oleh kebanyakan manusia. Setelah muda, banyak beraktivitas. Kelak ia akan tua dan harus mengulangi kegiatannya. Secara psikis juga, biasanya ketenangan orang tua jauh lebih di atas anak-anak muda. Sebagai sunnatullah, manusia setelah beraktivitas juga memerlukan waktu dan jeda untuk beristirahat. Dan makna-makna lain yang tersirat dari sumpah di atas. Dan yang terpenting adalah bahwa semua waktu itu pasti berputar dan berganti. Sadar atau tidak, waktu terus berputar. Allah lah yang menjadikan demikian. Tidak heran jika kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu mendapatkan pesan dari Rasulullah SAW untuk tidak meninggalkan sholat duha. Di antara wasiat Nabi kepada Abu Hurairah adalah 3 wasiat Nabi kepada Abu Hurairah. Salah satunya adalah sholat duha.
sebagaimana diungkapkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Abu Dawud. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tidak pula benci kepadamu. Ada beberapa versi asbabun nuzul ataupun sebab diturunkan ayat ini. Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan bahwa yang paling terkenal adalah tentang tersendatnya turunnya wahyu pada waktu itu, di waktu tertentu kepada Nabi SAW. Meski asbabun nuzul ini terkenal, kata beliau, kata Al-Imam Ibnu Hajar, sangat aneh bila dijadikan sebab turun ayat ini. Adapun riwayat yang sahih berasal dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, suatu ketika Rasulullah SAW berkeluh kesah dan mengadu kepada Allah. Selama 2 malam beliau sakit dan tidak berdiri atau keluar rumah. Datang seseorang perempuan kepadanya dan mengatakan, "Wahai Muhammad, mana syaitanmu? Kurasa dia telah meninggalkanmu." Maka turunlah ayat ini, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula benci kepadamu. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, Imam Nasai, dan pakar hadis lainnya mengatakan kaitan dengan hadis ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya, "Walal akhiratu khairul laka minal ula, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda." Dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada hari sekarang atau permulaan. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas. Sebab turun ayat ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Al-Imam Al-Baihaqi, dan Hakim dengan sanad hasan. Abdullah bin Abbas meriwayatkan, Rasulullah SAW dibujuk dengan ditawarkan kepadanya sesuatu yang akan terbuka untuk umatnya, yaitu dunia. Jika pada ayat sebelumnya, beliau dicemooh karena seolah beliau dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada usaha lain untuk meneror psikis beliau dengan tawaran yang menggiurkan, yaitu godaan dunia. Namun Rasulullah SAW berdakwah tidaklah untuk memperkaya diri atau mencari pengaruh di tengah umatnya. Karena itu Allah meneguhkan pendirian beliau. Sebagai gantinya, Allah Subhanahu wa taala menawarkan sesuatu yang kelak akan membuat Rasul SAW puas dan ridho. Karena kekekalan nikmat akhirat jauh lebih sempurna dengan segala kemegahan isi dunia yang banyak menggiurkan kebanyakan manusia. Kaum muslimin rahimakumullah, setidaknya Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan kepada kekasihnya ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mengingat-ingat beberapa nikmat di antara nikmatnya yang tidak pernah terbilang dan Allah berikan kepada beliau. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, "Alam yajidka yatiman fa'awa." Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang anak yatim, lalu dia melindungimu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlahir seorang anak yatim. Ia bahkan tidak pernah tahu seperti apa wajah ayahnya. Kemudian, belum banyak beliau menikmati kebersamaan dengan ibunya setelah kembali dari Bani Sa'ad, tempat beliau disusui dan dibesarkan di sana. Ibunda beliau, Sayyidah Aminah, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menyusul ayahnya. Kakek yang mengasuhnya setelah itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga Muhammad kecil diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Siapa yang mengatur peristiwa demi peristiwa itu? Siapa sesungguhnya yang merekayasa semuanya itu? Allah lah pada hakikatnya yang mendidik dan mengasuh Nabi Muhammad SAW. Meskipun sebabnya melalui ibu, kakek, paman, juga orang-orang lainnya. Siapa pula yang menumbuhkan kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW? Kemudian yang kedua, wa wajadaka dhallan fahada. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Yang dimaksud dengan dhallan di sini bukanlah kesesatan seperti tersesatnya orang-orang musyrik dan orang kafir. Namun sebagian besar pakar tafsir mengatakan bahwa kebenaran tidak bisa semata dicapai akal. Siapa yang memberi petunjuk jika bukan Allah? Secara spesifik, sebagian ahli tafsir berpendapat petunjuk yang dimaksud di sini adalah kenabian dan syariat yang dibawa oleh beliau. Kemudian yang ketiga, wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Dan dia mendapatimu sebagai orang yang kekurangan, lalu ia memberikan kecukupan. Allah Subhanahu wa taala membebaskan Nabi Muhammad SAW dari kefakiran dengan memberi kecukupan. Dari sejak diberi kemampuan mencari nafkah melalui menggembala kambing, kemudian berdagang dan sukses di bidang tersebut, hingga kemudian menikah dengan seorang konglomerawati yang sangat salehah, yaitu Sayyidina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Kemudian Allah beri rasa cukup dan qanaah dalam hati beliau. Kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. 3 karunia yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW
sudah selayaknya disyukuri dengan baik. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan pesan dan risalah langitnya. Allah juga menganjurkan Rasulullah SAW dan diwanti-wanti dengan 3 hal tersebut. Yang pertama adalah fa'ammal yatima fala taqhar. Sebab itu, terhadap anak yatim, janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Berbuat baik dan tidak menzalimi anak yatim menjadi prioritas dalam mensyukuri nikmat Allah. Terlebih bagi Rasulullah SAW sangat terasa bagaimana beliau menjadi yatim tapi dicintai dan dimuliakan oleh orang-orang sekelilingnya. Tidak heran jika dalam berbagai kesempatan beliau sering mengungkapkan, aku dan pengkafil atau orang yang mengurus anak yatim seperti 2 jari ini. Beliau menunjuk dengan jari tengah dan jari telunjuk beliau. Az-Zazzat memberikan penakwilan lain, yaitu sekaligus larangan untuk menzalimi anak yatim dengan berbagai cara. Di antaranya memakan harta anak yatim yang diwarisi dari orang tuanya. Maka jangan berlaku zalim terhadap hartanya. Demikian pesan dari beliau. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim disebutkan, aku dan pemelihara anak yatim seperti ini di surga. Dan Rasulullah SAW mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengahnya dan merenggangkan keduanya. Siapa yang tidak ingin berdekatan dengan Rasulullah SAW di akhirat nanti? Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, jangan kamu berkata kasar kepada anak yatim, yaitu janganlah kamu menghinakan dan menghardiknya, tetapi berbuat baiklah kepadanya dan berlakulah lemah lembut kepadanya. Yang kedua, wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan terhadap orang-orang yang minta-minta, janganlah kamu menghardiknya. Jika ada orang yang meminta, maka sebaliknya kita memberi, maka sebaiknya kita memberinya sesuatu yang membuatnya berbahagia atau setidaknya menghilangkan sedikit bebannya. Seandainya kita belum mampu atau tidak memberinya apapun, maka sebaiknya kata-kata yang baiklah yang kita berikan kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 263, perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerima. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Yang ketiga, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya. Al-Jazzaz, Imam Al-Qurtubi menafsirkan ayat ini sesuai dengan konteks Rasulullah SAW adalah bersyukur dengan menyampaikan risalah kenabian beliau. Jika ayat ini diperuntukkan kepada kita, maka konteksnya lebih luas. Yang dimaksud dengan menyebut-nyebut, yaitu berbicara atau berbagi saat kita mendapat nikmat yang juga luas. Diawali dengan bertahmid dan bersyukur kepada Allah. Kita disunnahkan untuk memberitahu orang-orang dekat dan kita cintai. Jika memungkinkan, maka percikan nikmat tersebut juga bisa bermanfaat bagi orang lain. Jika nikmat itu adalah harta, maka bersyukurlah dengan zakat dan sedekah. Jika nikmat itu berupa ilmu, maka bersyukurlah dengan mengamalkan dan mengajarkannya. Tapi menyebut-nyebut nikmat secara berlebihan akan mengundang rasa iri dan dengki, maka sebaiknya hal tersebut dilakukan dengan wajar. Kaum muslimin rahimakumullah, semoga dengan tadabbur singkat ini kita bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Selanjutnya kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur dan bisa menularkan kesyukuran itu kepada orang lain dengan keteladanan dan perkataan yang baik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.